Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Steve Learning Note. Masih bersama saya Steve, dan kita berjumpa lagi di video di seri Elastic Fantastic, sebuah seri yang mempelajari tentang Elasticsearch ya. Jadi kita akan mencoba untuk mengupas dan belajar konsep-konsep yang ada di dalam database ini. Dan sekarang adalah video ketiga, di mana di video pertama kita sudah belajar tentang karakteristik dari database Elasticsearch. Nah, buat yang belum tonton, bisa tonton linknya ada di atas atau di deskripsi. Di video kedua, kita juga sudah belajar tentang beberapa konsep yang ada di Elasticsearch, seperti misalnya index, cluster, replication, sharding, dan lain-lain. Itu juga videonya bisa kalian lihat di atas atau di description. Dan di video kali ini kita akan belajar sebuah konsep lagi, namanya adalah Elasticsearch Discovery dan Cluster Formations. Okay, so without further ado, let's get started. Oke teman-teman, jadi yang akan kita pelajari di video kali ini itu berdasarkan dokumentasi ini. Linknya nanti akan saya share. Jadi judulnya adalah Discovery dan Cluster Formations. Dan kita menggunakan dokumentasi versi 7 ya, karena saat ini yang versi terakhir yang udah ada. Versi terakhir yang ada itu versi 7 ya. Versi 8-nya itu masih beta ya. Jadi kita akan pakai versi 7. Dan kurang lebih sih ya, Discovery dan Cluster Formation ini itu akan menceritakan bagaimana caranya proses pencarian node ya, discovering node, terus proses pemilihan master, pembentukan master, dan publishing atau mengirimkan state cluster setiap kali ada perubahan pada cluster ya. Jadi ini dibagi dalam beberapa submenu, dan kita akan coba pelajari sambil kita coba instalasi Elasticsearch di laptop ya. Nah, ini videonya mungkin akan panjang, jadi nanti saya akan siapkan aja timestamp di videonya. Jadi feel free untuk pilih-pilih menu-menu videonya, menu video ya. Feel free untuk pilih bagian mana di video yang mau kalian tonton ya, sesuai dengan title-nya. Oke, so next steps-nya kita akan coba lihat bagaimana caranya install Elasticsearch di laptop. Oke, sekarang kita masuk ke cara instalasi Elasticsearch ya. Elasticsearch download ya. Jadi untuk instalasi Elasticsearch di laptop itu ada beberapa cara. Ada yang menggunakan Docker, atau kita juga bisa download filenya terus kita run manual ya. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan cara kedua. Jadi akan download filenya manual, terus kita run manual ya. Nah, ini bisa kalian download di halaman web ini, elastic.co/downloads/elasticsearch. Terus tinggal pilih aja rilisnya, terus bisa pilih operating systemnya. Oke. Nah, ini kalau kalian mau pakai Docker, bisa jalanin pakai Docker di sini ya. Nah, ini ada juga tutorial install pakai Docker. Nah, saya udah siapin sebuah folder, jadi saya udah download. Di sini. Jadi saya udah download file Elasticsearch-nya dan saya taruh di dalam directory our first cluster. Nah, ini ya.
filenya, Elasticsearch file kompresannya, file tar-nya ini. Oke, jadi kalian taruh aja di satu tempat kayak gini. Oke. Nah, terus saya akan bikin directory ya. Saya kasih nama aja is01. is01 ya, terus saya masuk ke dalam directory itu kayak gitu. Nah, terus saya akan ekstrak si file tar-nya tadi di dalam directory es01 ya. Jadi saya akan pakai command tar, terus saya pakai flag xvf, kemudian lokasi si tar-nya itu di mana, enter. Oke, nah ini udah beres. Kalau udah beres, nanti akan ada directory Elasticsearch 7.14 terbuat di dalam sini. Nah, kita masuk aja ke dalam ya. Boom. Nah, ini adalah file directory ya yang di-provide sama Elasticsearch-nya ya. Nah, ini biar jelas saya akan buka di Studio Code aja. Nah, kayak gini ya. Jadi ini isi dari Elasticsearch 7.14-nya ya, yang tadi kita download. Ya, di sini ada beberapa file, ada beberapa directory. Nah, kalau kalian mau jalanin Elasticsearch-nya, itu kalian bisa jalanin si binary-nya ada di dalam directory bin. Nah, terus nanti kalian jalanin yang Elasticsearch ini, binary Elasticsearch ini. Nah, ini tuh bentuknya binary. Ya, contoh misalnya saya akan jalanin Elasticsearch-nya kayak gitu ya. Nah, ini nanti dia akan loading, dia akan load konfigurasi, dia akan load modul dan lain sebagainya. Dia akan coba connect ke network ya. Ini butuh waktu. Kalau kita jalanin kayak gini, ini artinya Elasticsearch-nya kita jalanin dengan default configurations ya, dengan default configurations. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah kita menjalankan yang namanya Elasticsearch Node ya. Jadi kalau kalian ingat di video ke-2 itu kita belajar tentang konsep yang namanya node ya. Node itu adalah instance dari Elasticsearch. Ya, yang kita lakukan di sini adalah menjalankan sebuah node ya. Nah, oke. Nah, kalau kalian sudah bisa lihat ada menu started kayak gini. Ya. Ini berarti Elasticsearch node-nya sudah jalan, dia bisa diakses di address ini. Localhost 9200 ya, 127.0.0.1. Oke. Nah, ini di sini ada beberapa log yang di print yang menarik, tapi nanti itu kita akan pelajari setelah ini. Nah, ini kalau sudah jalan seperti ini, kita bisa coba verify apakah Elasticsearch-nya ini berjalan dengan baik atau enggak. Caranya, kalian di browser atau pakai curl bebas, akses si address dari node-nya tadi 9200, terus kalian enter. Nah, kalian enter. Kalau kalian bisa lihat seperti ini, berarti node-nya udah jalan ya. Di sini kita bisa lihat nama dari node-nya, nama klasternya. Ini cluster unique ID, terus ini versi dari Elasticsearch yang kita pakai, ya kan? Ini adalah versi Lucene. Oke, kayak gitu, ya. Nah, ini semua value-value itu dapat dari default configurations. Oke, dan kalian juga bisa cek cluster health ya. Kalian bisa pakai cluster /health pretty. Nah, kalian bisa cek
apakah klasternya itu sudah jalan atau belum pakai link ini, API ini, cluster help, terus di pretty biar terformat seperti ini. Jadi ini kita bisa lihat klasternya sudah terbentuk dan statusnya green ya, jadi dia oke. Dan jumlah node yang ada di dalamnya ini 1. Ya. Jadi kita sekarang sudah punya 1 node dan 1 cluster ya. Jadi cluster itu kalau kalian ingat definisinya adalah 1 atau lebih node yang berjalan di suatu scope gitu ya, saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Dan cluster yang saya punya ini hanya terdiri dari 1 node. Oke, nah itu adalah cara basic install Elasticsearch menggunakan default configurations. Oke teman-teman, sekarang kita akan install atau menjalankan Elasticsearch node dengan menggunakan konfigurasi yang kita atur. Ya, nah di mana kita bisa atur? Di mananya itu ada di dalam directory config. Terus kalian, nah di dalam directory config ini ada beberapa file dan folder yang bisa kita pakai untuk mengatur Elasticsearch-nya. Tapi sekarang kita fokus dulu di file Elasticsearch YAML ya. Nah, jadi di Elasticsearch itu dia punya ada beberapa jenis Elastic configurations berdasarkan tipenya. Ini saya buka dulu deh. Kayaknya ada di mana ya? Nah ini. Jadi dia ada yang sifatnya dynamic, ada yang sifatnya static. Kalau static itu kita provide di dalam file Elasticsearch YAML yang tadi kita buka, dan dia sifatnya static, artinya kalau mau kita update tapi node-nya udah berjalan itu nggak bisa ya. Jadi kalau node-nya udah jalan terus kita melakukan update konfigurasi yang sifatnya static, itu si node-nya harus kita restart ya. Tapi kalau yang sifatnya dynamic itu bisa kita ubah-ubah value konfigurasinya lewat API ya, lewat API. Nah itu bedanya dynamic sama static. Oke. Nah jadi kita akan lihat dulu sekarang beberapa konfigurasi yang udah disiapin nih sama Elasticsearch by default ya. Jadi nggak semua konfigurasi itu ditaruh di sini ya. Ini mungkin yang penting-pentingnya aja. Nah kita akan coba lihat satu-satu mungkin. Yang pertama adalah cluster name ya, cluster name. Nah ini tuh nama dari cluster yang mau kita pakai. Defaultnya kalau kita nggak set namanya adalah Elasticsearch. Nah ini kalau mau kita pakai tinggal dibuang aja hashtagnya, pagernya ya. Jadi kita comment out, terus kita ganti aja nama clusternya ya. Pilih nama cluster yang deskriptif dan juga nggak duplikat ya. Jadi sebisa mungkin dalam satu environment itu tidak ada nama cluster yang sama, supaya nanti node-nya nggak bingung dia harus join ke cluster yang mana. Takutnya namanya sama jadi ada duplikat cluster ya, jadi join ke cluster yang salah. Nah jadi kita bisa bilang ini clusternya ya mungkin cluster movie ya, anggaplah gitu ya, cluster movie ya. Jadi kita bisa punya gambaran kalau cluster ini tuh menyimpan data-data related ke film ya. Terus di bagian node ini ada nama node ya, node name. Ini juga kita bisa kasih yang deskriptif. Nah saya akan kasih kayak bisa kasih namanya berdasarkan IP. Ini aku nggak tahu sih defaultnya apa. Kalau nggak setting, coba ya, node name Elasticsearch use node name as a human readable identifier untuk instance di dalam Elasticsearch.
Oh, defaultnya itu adalah hostname dari mesin ya. Jadi default name-nya dia udah IP dari mesin. Jadi kalau kalian nggak set, defaultnya dia udah IP. Jadi kalau menurut kalian IP itu udah IP dari host kalian, dari server kalian itu udah oke ya, berarti kalian nggak usah configure. Tapi kalau kalian butuh configure, kalian bisa. Misalnya saya kasih nama IAS01. Nah yang ini saya nggak tahu apa, belum pernah pakai, skip aja ya, nggak apa-apa. It's okay if you don't know everything ya. Yang pad ini untuk kalian bisa atur lokasi data untuk menyimpan data dan log ya. Kalau kalian butuh custom pad. Memory, nah ini cukup penting. Memory, jadi kita bisa atur nih, atur ukuran size memori yang diizinkan untuk dipakai sama si Elasticsearch ini ya. Karena Elasticsearch ini kan based on Java, dia butuh JVM dan lain-lain sebagainya. Kalau kita set bootstrap memory log-nya true, dan kita setting misalnya memori yang bisa dipakai sama aplikasi ini misalnya 2 GB gitu ya. Nah, nanti si 2 GB-nya itu ketika jalan aplikasi ini, itu akan langsung di-reserve ya sama Elasticsearch. Supaya proses yang lain yang ada di dalam server itu nggak bisa pakai 2 GB itu. Jadi udah langsung di-reserve. Kalau kita set false, itu nggak langsung di-reserve ya, tapi maksimum ya cuma sampai 2 GB aja. Kelemahannya setahu saya, kalau nggak di-reserve, berarti kalau ada proses lain yang makan memori banyak banget. Nah, jadi si Elasticsearch ini yang tadinya bisa sampai pakai 2 GB, jadinya nggak bisa sampai 2 GB ya, karena dipakai sama proses ID yang lain. Ya, bootstrap memory lock. Nah, ini kita nggak akan pakai di lokal network. Nah, network ini juga kita nggak akan pakai di lokal, tapi ini penting untuk kalian set di production ya, atau di cloud gitu. Nah, ini adalah address kemana yang bisa connect ya. Jadi Elasticsearch ini bisa expose node ini ke network mana. Ini kalian bisa set di sini. Terus kalian juga bisa atur atau modify default portnya. Defaultnya 9200. Kalau kalian butuh custom, ya silakan diganti aja. Nah, di bagian inilah yang berikutnya, di bagian discovery lah, yang ada hubungannya sama dokumentasi kita yang mau kita pelajari yang ini. Ya, discovery. Oke. Nah, yang ini. Dan yang ini. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas dulu yang discovery seed host ya. Discovery seed host. Discovery itu apa fungsinya? Oke, itu di part berikutnya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan tentang discovery ya. Nah, ini saya sudah coba rangkum nih pakai bahasa saya sendiri ya. Ada di sini. Mudah-mudahan benar pemahaman saya. Kalau misalnya menurut saya salah, silakan ya, feel free to comment. Oke, jadi yang namanya Elasticsearch Discovery ya, USS Discovery. Discovery adalah sebuah proses di mana sebuah node ya, sebuah node itu dia akan mencoba untuk menemukan node-node lain sehingga mereka nanti bisa membentuk sebuah cluster kayak gitu. Dan proses ini dilakukan ketika apa? Ketika menjalankan sebuah node baru kayak yang tadi kita lakuin. Jadi kita install node baru, atau juga yang kedua adalah jika sebuah node dia menyadari bahwa master node pada clusternya itu hilang, yang nggak ada hilang.
Nah, karena master node-nya nggak ada, kan harus tahu dong master node-nya apa. Karena tidak mungkin cluster itu bisa jalan tanpa master node. Nah, maka proses discovery ini pun di-execute sampai si node tersebut nanti bisa menemukan lagi master node yang ada di dalam cluster tersebut. Yaitu adalah proses yang namanya discovery. Ini kekecilan nggak ya teksnya? Ya, nah ini lanjut dulu ya. Nah, proses ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang tahap pertama, di mana nanti setiap node dia akan melakukan probing ya, probing. Jadi dia akan memeriksa setiap node lain. Nah, dia tahu dari mana node lain ini, nanti kita yang provide ya, lewat yang namanya seed host provider. Nanti kita akan lihat. Nah, jadi dia akan periksa ke node-node lain lewat list dari node yang kita udah siapin. Nah, nanti dia akan coba identify node yang dia bisa kontak gitu ya. Itu node-nya master node atau bukan gitu ya. Master eligible node atau bukan. Oke. Nah, kalau tahap pertama ini berhasil, ya, gitu ya. Nanti intinya mereka akan saling tukar informasi, oke. Jadi kalau dia tahu ini master node, dia akan share ke node lain ya. Kalau master node itu ini, gitu ya. Dan mereka juga akan share daftar dari node lain yang terhubung dengan node tersebut. Kayak gitu. Jadi misal kalau saya punya node A, dia akan melakukan proses discovery, dia akan mencoba untuk menghubungi node B, ya. Node A dia akan coba cari tahu node B ini master node atau bukan, kayak gitu ya. Nah, nanti si node B ini dia akan share juga list dari node-node lain yang dia tahu, yang ada di dalam cluster itu. Dia kasih tahu ke si node A, halo node A, ini saya tahu nih ada node C, E, F, dan lain sebagainya. Nanti si node A ini dia akan pakai list baru ini untuk melakukan pemeriksaan lagi ya, untuk melakukan proses discovery lagi. Gitu. Oke. Sampai kapan proses discovery ini dilakukan? Nah, itu tergantung ya. Tergantung kalau yang melakukan proses discovery-nya itu node dengan role apa. Ya, kalau node tersebut adalah bukan master eligible node, ya, node dengan role lain selain master. Nah, proses discovery ini akan terus dilakukan sampai node menemukan sebuah master node terpilih, ya, atau bahasa Inggrisnya elected master node pada cluster. Jadi dia akan cari terus sampai master node yang terpilihnya tuh yang mana sih? Gitu. Ya. Nah, jika tidak berhasil, maka proses ini akan dicoba ulang dengan jeda waktu yang dapat kita atur, ya. Tapi kalau node yang melakukan proses discovery ini adalah master eligible node, ya, maka proses ini akan terus dilakukan sampai menemukan master node terpilih, ya, atau hingga menemukan master eligible node yang cukup untuk melakukan pemilihan. Kayak gitu. Oke. Nah, itu adalah proses discovery. Nah, kalau kalian bingung tentang, karena mungkin saya belum pernah bahas tentang roles dari nodes, terus bedanya apa master eligible node dan master node. Nah, itu jangan khawatir ya. Nanti kita akan bahas, oke? Nah, si seed host provider ini itu adalah yang kita taruh. Kalau kita balik lagi ke file YAML kita, yang kita taruh di sini. Nah, ya. Jadi nanti kita taruh nih IP di sini supaya nanti si node ini dia bisa connect gitu untuk melakukan proses discovery. Ya. Jadi kalau kita punya satu node di Jepang, satu node di Amerika, satu node di Eropa, ya.
dan mereka harus membentuk satu cluster. Nah, kalian bisa provide host providernya di sini. Berapa banyak semua node atau enggak ya, nggak harus ya, beberapa aja setahu saya sih gitu. Dan si host provider ini kalau kalian nah ini bentuknya itu bisa list of IP, tapi dia juga bisa berupa DNS setahu saya, dan juga bisa kalian pakai plugin ya, discovery plugin. Nah, biasanya kalau di cloud provider kayak di Google ya, di Amazon atau di Azure itu sudah ada pluginnya ya. Jadi kita bisa pakai plugin ini untuk nanti membantu si node ini mengetahui node-node mana yang dia bisa hubungi di dalam environment-nya Google Cloud. Environment ya, kalau misal kita pakai Google Cloud gitu. Oke. Nah, tapi kalau di development ini nggak perlu ya, karena dia otomatis akan carinya ke localhost ya. Jadi nggak perlu. Nah, next step-nya sebelum membahas tentang initial master node, kita akan bahas tentang mungkin sedikit tentang roles dari node dan apa bedanya master eligible node dengan master elected node. Oke, sekarang kita akan membahas sedikit tentang yang namanya role dari node. Oke, jadi node itu dia bisa punya peran ya. Role itu kan bahasa Indonesianya peran, dan perannya ini bisa macam-macam ya, ada banyak nih. Nah, terus terang saya baru pernah pengalaman pakai master data ya, master dan data. Jadi mungkin kita akan bahas itu aja gitu ya. Nah, yang penting itu adalah master ya, master eligible node. Nah, jadi master eligible node ini adalah nodes yang punya peran untuk mengatur segala sesuatu yang ada dalam cluster. Jadi dia mengatur di level cluster. Ya, di sini dikasih contoh seperti misalnya membuat atau menghapus indeks, terus juga mengatur node-node yang ada dalam cluster ya, juga mengatur chat allocation yang ada di dalam nodes kayak gitu. Nah, itu tugasnya master eligible node ya. Karena tugasnya sangat mulia, jadi master eligible node ini sangat penting keberadaannya. Jadi bukan minimum sih, ya pasti harus ada satu master node di dalam cluster ya. Kalau nggak ada berarti ya siapa yang mau ngurusin clusternya ya. Jadi harus ada satu master node. Nah, bedanya apa master node dengan master eligible node? Ya, master node dengan master eligible node. Nah, bedanya ini kayak nggak ditulis di sini. Nah, bedanya adalah kayak gini. Master node itu, atau kalau di dokumentasi disebut dengan master elected node ya. Jadi node yang terpilih jadi master adalah master eligible node yang terpilih jadi master. Kalau master eligible node itu adalah node yang dia bisa jadi master node ya. Dia punya kemampuan atau punya hak jadi master node, tapi pada saat itu dia belum jadi master node. Ya, ibarat kata kalau negara itu cuma dipimpin oleh satu presiden, ya si master node ini dia ngurusin cluster, ngurusin hal-hal yang di levelnya level negara gitu ya. Dia ada presiden, cuma ada satu. Nah, terus ada beberapa orang yang mereka bisa jadi presiden atau bisa dibilang calon presiden, tapi dia bukan presiden. Jadi kalau presiden ini dia kenapa-napa,
sakit atau mengundurkan diri atau kenapa. Nah, nanti si calon presiden ini, si master eligible note ini bisa menggantikan presiden itu, master note itu jadi master note ya. Makanya di sini ada yang namanya proses pemungutan suara ya, voting. Ya, nanti itu akan dibahas di sesi berikutnya. Tapi itu adalah bedanya master eligible note dan master note. Dan note yang kedua yang mau saya bahas adalah data note. Nah, ini sesuai dengan namanya. Data note ini ngurusin operation CRUD ya, create, read, update, delete dari dokumen. Oke. Jadi makanya data note itu biasanya kita siapin server yang speknya itu tinggi untuk input output, memori dan CPU ya. CPU-nya harus tinggi karena ya dia harus CRUD ya, create, read, of update, delete. Dan data note ini sebenarnya dia bisa dipecah juga. Ada data konten, data hot, data warm. Ini terus terang saya belum pernah pakai ya. Tapi ini kalau saya lihat ini sepertinya kita bisa punya kemampuan untuk mengidentifikasi data note itu based on frekuensi seberapa sering sih kita akses ke note ini gitu ya. Jadi kita bisa configure spek dari servernya itu mungkin tidak perlu terlalu tinggi dan lain sebagainya untuk data-data tertentu ya. Dan yang terakhir yang saya mau jelaskan di dalam note roles ini ada yang namanya coordinating role ya, coordination kalau bahasa keren, coordination role atau coordinating role note ya, coordinating note. Jadi kalau kalian buat sebuah note di Elasticsearch dan kalian nggak apply, kalian buang semua roles-nya, maka yang tersisa basic kemampuan dari note itu apa? Ya itu adalah coordinating note gitu. Jadi semua note apapun role-nya sebenarnya mereka punya fitur yang namanya coordinating ya. Intinya sih ini untuk apa ya, ngurusin traffic request yang masuk, dia jadi kayak bisa tahu ini harus diproses sama note yang mana gitu ya. Yang kalau request yang ini itu harus diproses ke yang mana kayak gitu ya. Jadi dia untuk coordination, request coordinations ya. Kayak gitu, coordinating note. Oke, dan satu note ini bisa punya lebih dari satu role. Jadi kita bisa identify satu note ini bisa punya role master atau data secara bersamaan. Atau kita juga bisa bikin eksklusif ya. Jadi ini khusus master note, nggak boleh punya role lain. Yang ini khusus data note, nggak boleh punya role lain. Nah itu sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan strategi dan kebutuhan. Oke. Kalau kalian nggak set roles-nya, itu setahu saya semua role ini akan di-apply ya. Jadi make sure untuk kalian set roles-nya seperti apa. Nah, jadi kalau kalian tadi agak bingung di penjelasan tentang discovery ya, di bagian yang ini ya. Nah, jadi kalau node yang melakukan discovery-nya adalah master eligible node, jadi dia punya hak untuk jadi master, tapi dia belum jadi master. Ya, dia akan terus melakukan proses discovery sampai menemukan master elected node ya. Jadi node yang udah jadi master di cluster itu siapa sih? Atau kalau misalnya sampai nggak nemu, ya dia harus cari cukup master eligible node, cukup node lain yang mampu jadi master node. Untuk apa? Supaya nanti mereka rembukan untuk milih master node yang baru ya, karena mereka nggak bisa nemuin master node-nya ya gitu. Jadi saya harap dengan penjelasan apa bedanya master
eligible node dengan master node itu bisa membantu kita memahami proses discovery yang di bagian terakhir ini. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Judulnya adalah quorum ya, quorum based decision making ya, quorum. Kayaknya spellnya gitu sih, quorum. Quorum ini kalau kalian cari di Google Translate artinya sebagian kecil, nggak salah ya. Bentar ya. Quorum, sebagian kecil. Quorum. Oh, sorry. Jumlah anggota minimum ya. Sebagian kecil. Jumlah anggota minimum ya, quorum. Oke. Nah intinya ini akan ngebahas tentang bukan cara ya, tapi akan ngebahas tentang voting ya, gimana dalam kondisi apa sih si Elasticsearch ini dia bisa voting ya, melakukan voting untuk memilih master node ya. Nah, pemilihannya itu menggunakan yang namanya quorum based decision making. Nah, kita akan baca ya. Jadi master eligible node ya, node-node yang punya kemampuan jadi master itu punya fungsi untuk melakukan pemilihan master ya. Oke, itu udah jelas. Dan mengubah cluster state. Oke. Kedua aktivitas ini, cluster state ya, cluster state. Nah, ini saya perlu bahas dulu cluster state. Nah, cluster state bahasnya nanti atau sekarang ya? Nanti deh, habis ini. Ya. Dan mengubah cluster state. Oke. Kedua aktivitas ini sangatlah penting sehingga harus berjalan dengan baik dan benar. Oke. Kenapa sangat penting? Karena kalau nggak bisa berjalan dengan baik dan benar, clusternya itu tidak bisa beroperasi dengan baik. Jadi ya nggak bisa dipakai Elasticsearch-nya. Oke. Maka proses ini harus berjalan dengan, kalau bahasa Inggrisnya robust ya, robust ya. Robust itu bukan robust mie ya, bukan rebus ya, robust. Kokoh gitu ya, benar, apa ya, kuat, sehat ya, harfiah, secara harfiah gitu ya, robust. Oke. Gimana caranya supaya aktivitas ini bisa dapat berjalan dengan baik dan benar? Itu caranya ketika melakukan pemilihan master node misalnya, atau dalam mengubah state itu, si Elasticsearch hanya perlu sebagian kecil atau jumlah anggota minimum si quorum ya, jumlah anggota minimum sebagian kecil dari master eligible node untuk bisa memberikan respon dari aktivitas tersebut. Artinya apa? Meskipun ada node dari master eligible yang saat itu katakanlah sedang tidak berfungsi, klasternya tetap dapat berjalan. Ya, contoh. Misalnya kita harus melakukan pemilihan ya, karena saya belum membahas tentang cluster state. Misalnya master eligible node harus melakukan pemilihan karena master node yang sekarang sedang maintenance misalnya. Oke, kita melakukan pemilihan. Kita punya ada 3 master eligible node. Nah, di sini dikatakan adalah jumlah anggota minimum. Ya, artinya dari 3 meskipun, nah ini contoh ya, meskipun ada satu dari 3 node ini tidak berfungsi, mereka tetap bisa melakukan pemilihan master node. Sebenarnya rulesnya itu adalah si anggota minimum ini adalah setengah. Kalau saya nggak salah itu adalah setengah dari available master node, master eligible node yang ada. Jadi kalau 3 itu setengahnya 2 ya. Oke. Dan pemilihan quorum
Ini dilakukan sedemikian rupa untuk mencegah namanya split brain. Ya, nanti kita akan bahas tentang split brain dan pengambilan keputusan untuk memilih master node atau membuat cluster state ya dilakukan jika setelah nih ya ada rules-nya. Jika setelah lebih dari setengah dari jumlah node yang dapat memberikan suara sudah merespons. Ya, jadi minimum harus setengah dari node ya. Itu harus bisa merespons, harus hidup. Nah, pertanyaannya kalau saya punya master eligible node lebih dari setengahnya rusak ya clusternya nggak bisa berfungsi ya gitu. Tapi di sini dia memberikan room of error ya katakanlah seperti itu. Yaitu adalah kalau misalnya yang downnya cuma setengah dari yang ada tetap bisa jalan. Oke. Nah, ini ada yang terakhir adalah oleh karena itu tidak boleh untuk memberhentikan lebih dari setengah node master eligible node ya di dalam konfigurasi voting dalam waktu bersamaan. Jadi master eligible node yang bisa melakukan pemilihan itu nggak boleh dimatiin. Kalau misalnya kita mau ngelakuin restart atau maintenance itu nggak boleh langsung jebret barengan gitu ya. Jadi satu-satu. Oke, ini semoga kalian paham maksudnya quorum based decision making. Ya, jadi kalau saya boleh ringkas, quorum based decision making ini adalah pemilihan adalah aktivitas master node yang tadi ya melakukan pemilihan master node atau mengubah cluster state itu tetap bisa berjalan dengan syarat minimum setengah dari master eligible node yang bisa memberikan voting itu available di cluster. Oke. Nah, jadi pertanyaannya mungkin kalian bertanya, ada dong master eligible node yang bisa tidak memberikan voting? Bisa. Kita bisa setting kayak gitu. Tapi pada umumnya semua master eligible node itu bisa melakukan voting. Ya. Nah, pada sesi berikutnya kita akan bahas tentang tadi cluster state itu apa dan split brain itu apa. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi berikutnya. Udah recording belum? Udah ya? Coba bentar. Just to make sure it's recorded. Oke. Tadinya saya mau bahas tentang split brain sama cluster state, tapi kayaknya lebih nyambung kalau saya bahas tentang pemilihan master dan voting konfigurasi dulu ya. Karena tadi habis bahas tentang quorum based decision making, nyerempet ke voting. Nah, jadi saya akan bahas ini dulu, baru nanti kita bahas tentang cluster state dan split brain problem. Oke. Kita akan bahas tentang pemilihan master. Pemilihan master, ya, atau master voting, ya, itu dilakukan ketika memulai baru sebuah cluster atau ketika master yang udah ada dalam cluster tersebut bermasalah. Oke, jadi proses voting yang menggunakan quorum base itu dilakukan ketika kita baru jalanin cluster baru, master node-nya belum ada, jadi harus voting, atau cluster yang udah ada, master node-nya itu lagi bermasalah, tidak bisa dihubungi sama node-node lain gitu ya. Maka pemilihan voting tadi itu berjalan. Ya, maka setiap master eligible node dapat memulai pemilihan ya. Setiap master eligible node yang punya hak voting ya itu bisa melakukan pemilihan. Jika pemilihan lebih dari satu node dilakukan bersama, nah maka biasanya akan gagal. Oleh karena itu pemilihannya dijadwalkan acak. Ya ini internal sistem dari Elasticsearch-nya. Jadi mereka udah bikin suatu mungkin kayak jitter value, random value supaya si node-node yang bisa voting ini melakukan votingnya tidak bersamaan. Oke, nah itu adalah tentang pemilihan master. Kapan pemilihan master dilakukan?
Dan berikutnya kita akan bahas tentang voting configurations ya. Oke, nah ini udah saya jabarin dalam poin-poin ya. Nah, kita baca dari poin pertama. Jadi voting konfigurasi atau voting configuration ini apa sih? Jadi ini ada sebuah konfigurasi yang berhubungan dengan pemilihan master baru ya, atau pembuatan cluster state baru yang dilakukan oleh master eligible node tertentu. Oke, saya ulangi. Jadi voting configuration adalah config-config yang ada hubungannya dalam proses pemilihan master node baru atau dalam pembuatan cluster state baru ya yang dilakukan oleh master eligible node ya. Poin kedua, biasanya bersihkan semua list master eligible node yang ada di dalam cluster. Jadi yang bisa punya suara voting ya, itu biasanya adalah semua master eligible node yang kita setup di cluster. Itu bisa melakukan voting. Dan jika ada master eligible node baru yang bergabung ya ke dalam sebuah cluster, maka nanti Elasticsearch akan menambahkan node tersebut ke dalam voting konfigurasi ya. Jadi kalau kita tambahin master eligible node baru, hey, lu bro bisa punya hak untuk voting juga kayak gitu. Nah, nanti kalau ada node di dalam Elasticsearch yang dia tuh punya voting configurations, ya dia punya hak pengambilan suara, terus dia tiba-tiba keluar dari cluster. Ya, nanti Elasticsearch-nya dia akan coba untuk mencari ada nggak master eligible node di dalam cluster. Ya, dia itu master eligible node, tapi dia nggak punya voting configurations. Jadi dia nggak punya hak suara. Nah, kalau ada, dia akan kasih hak suara master eligible node tadi yang keluar ke si master eligible node ini ya. Jadi supaya tetap cluster ini bisa berjalan secara resilient ya, tetap resiliency-nya terjaga. Nah, kalau kalian bertanya, kalau jumlah node pada voting configurations itu genap ya. Saya punya 4 eligible node yang bisa voting. Ya. Kalau mereka melakukan voting suaranya sama, misalnya 4-4-nya voting 2 voting untuk A, 2 voting buat B. Jadi milih yang mana? Kan nggak bisa dipilih ya, nggak ada majority. Maka nanti sistemnya Elasticsearch dia akan otomatis pilih satu node untuk dia kayak lu bro nggak usah ikut dulu ya, ini genap gitu ya, supaya nanti bisa dipilih suara yang majority kayak gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan split brain problem sebenarnya. Oke. Nah, itu adalah tentang pemilihan master dan voting configurations. Oke, kita lanjut ke step berikutnya ya. Konsep berikutnya namanya split brain ya, split brain. Nah, ini pecah otak ya, pecah otak. Jadi sebenarnya suatu konsep yang umum ada di distributed database system. Intinya sih di mana ada node ya, katakanlah ada 2 node. Ya, katakanlah ada 2 node. 2 node ini somehow dia tidak bisa berkomunikasi karena ada gangguan network, tidak bisa berkomunikasi. Jadi 2 node ini punya yang tadinya bisa saling komunikasi dan saling sinkronisasi data. 2 node ini jadi nggak bisa sinkronisasi data. Jadi dia punya data yang berbeda, anggaplah gitu ya, state data yang berbeda. Jadi kalau kita query misalnya ke data node yang ini bisa dapat data versi segini, kalau kita query data ke sini dia bisa punya versi berbeda. Jadi nggak saling sinkron ya. Jadi seolah-olah kita kayak punya 2 database di dalam satu sistem database.
Nah, itu yang namanya split brain problem ya. Kalau bahasa saya itu pecah kongsi. Pecah kongsi. Pecah kongsi kayak kalau partai itu uh, pecah kongsi yang sekelompok orang percaya pemimpinnya harus si A, yang sekelompok orang lagi percaya pemimpinnya si B. Jadi dalam satu partai itu seolah-olah ada dua partai. Ya, mereka tidak bisa saling sinkronisasi ya. Itu adalah split brain problem. Dan itu bisa terjadi di Elasticsearch. Katakanlah misalnya kalau saya punya cluster master node-nya katakanlah si A, dia mengalami gangguan ya. Biasanya yang terjadi kan dia akan di kick out dari cluster, terus dia akan melakukan pemilihan master baru. Pemilihan master baru dilakukan, dipilihlah si B. Si A itu ternyata udah recover, masuk lagi ke si cluster. Nah, biasanya kalau saya nggak salah ya, itu akan ada proses sinkronisasi lagi ya. Jadi tetap nanti ujung-ujungnya hanya ada satu master node yang jalan. Tapi kalau misalnya lagi apes networknya lagi jelek atau dan lain sebagainya, mereka nggak bisa saling sinkronisasi. Jadi seolah-olah di dalam cluster itu ada dua master node. Ya, master node A dan master node B gitu ya. Yang mereka berdua-dua, yang dua ini bisa ingat fungsinya kan untuk mengatur cluster ya. Mereka bisa mengatur cluster tapi mereka nggak sinkron ya. Itu stepnya berbeda. Itu bisa terjadi di master node. Atau kalau dalam pemilihan master node itu jumlahnya genap sehingga mereka nggak bisa ngambil keputusan, itu juga split brain problem. Nah, sebelum versi 7 semua hal itu perlu kita pikirin ya dalam hal konfigurasi Elasticsearch. Tapi setelah versi 7 ke atas mereka melakukan revamp di modul yang mana gitu, aku nggak tahu. Dan hasil revampnya itu menyebabkan kita tidak perlu pusing lagi mikirin tentang itu, tentang split brain problem ya. Kalau kalian mau cari di YouTube kata kuncinya Elasticsearch Zen. Nah ini yang Philip keren ya, dia jelasin tentang mereka revamp si modul Zen ya, nama modulnya Zen ya, supaya kita nggak usah pusing lagi mikirin tentang split brain problem di Elasticsearch. Jadi kalau kalian lihat di luar sana ada tutorial yang mengingatkan kalian tentang split brain problem di Elasticsearch, itu mungkin terjadi iya, tapi di versi 7 ke bawah ya. Sebelum versi 7. Setelah versi 7 dan ke atas harusnya tidak usah kita pusingin lagi, sudah ada modul yang bisa ngatur itu. Oke, itu adalah split brain problem. Oke, next kita akan bahas tentang cluster state ya. Cluster state. Nah, ini yang ditunggu-tunggu mungkin. Bentar ya. Jadi kalau dari tadi kalian dengar master eligible node itu berfungsi untuk memilih master node dan juga melakukan perubahan pada cluster state. Artinya keadaan cluster ya kalau saya translate secara harafiah gitu. Nah, cluster state itu apa? Ada 4. Cluster state itu adalah satu keadaan dari daftar nodes yang ada di dalam cluster ya. Yang kedua adalah konfigurasi yang ada di level cluster. Yang ketiga adalah informasi tentang indeks yang ada di dalam cluster, kayak mapping dan settingnya indeks. Dan yang terakhir adalah lokasi shard ya, yang ada di dalam cluster. Ya, shard allocation. Kalau ada 4 hal ini berubah statusnya di dalam cluster, maka yang bertugas untuk memberitahukan kepada node-node lain mengatur state dari si cluster ini adalah si master node ya.
Itu adalah tanggung jawabnya masternode. Semua perubahan state tersebut hanya dapat dilakukan oleh masternode. Ya, perubahan data ini diproses dalam satu batch, dalam satu waktu. Ya, jadi dikumpulin satu batch, satu waktu, diproses, dikompute, ya. Setelah dikompute, nanti akan dipublish state terbaru ini ke semua node yang ada di dalam cluster. Contoh, misal kita bikin indeks baru, ya. Diproses sama masternode. Oh, ini ada pembuatan indeks baru. Ya, diproses dan informasi ini akan dipublish ke semua nodes yang ada di dalam cluster. Halo, ini ada indeks baru gitu ya. Nanti semua node itu dia akan mendapatkan notifikasi tentang si cluster state changes itu ya. Oh, ini ada pembuatan masternode, pembuatan indeks baru misalnya. Semua node dapat. Nah, semua node ini nanti akan memberikan respon acknowledge. Ya, jadi kayak oke, saya tahu ada informasi ini, saya acknowledge, ya, saya acknowledge. Tapi mereka tidak akan langsung menerapkan atau nggak akan langsung apply atau bahasanya akan langsung commit si state baru ini di node mereka. Kenapa nggak langsung? Karena mereka nunggu. Nunggu untuk apa? Nunggu sampai nanti si master node-nya, ya, yang tadi dia publish, kan dia publish ke semua node. Dia nunggu sampai master eligible node lain itu udah acknowledge. Ya, ini penting supaya master eligible lain tuh punya informasi state yang sama dengan master node, supaya nanti kalau harus ganti master node yang penggantinya dia udah punya state yang paling baru. Ya, dia nunggu sampai jumlah yang cukup dapat respon acknowledge dari master eligible node. Ya. Nah, kalau udah dapat cukup acknowledge dari master eligible node, nanti si master node ini dia akan langsung bilang, oke, cluster state yang tadi yang ada pembuatan indeks baru itu loh, kalian bisa commit, kalian bisa apply. Ya, nanti dia akan nyebarin lagi message baru untuk memerintahkan node-node yang tadi udah acknowledge untuk menerapkan state terbaru tersebut, langsung di-apply. Ya, jadi data node-nya dia bikin indeks di data node B dia bikin indeks di sana dan seterusnya. Ya, nah nanti setiap node yang sudah mengapply state terbaru itu akan mengirimkan acknowledge kedua kembali ke master node. Nah, itu adalah cluster state ya. Nah, belum berhenti sampai sana. Nah, ternyata ada batasan waktu untuk si master node ini dapat publish si cluster state-nya ke semua node. Ya, jadi ada batasan waktu ini kita bisa atur. Ya, katakanlah 60 detik maksimum untuk si master node ini bisa proses si state baru ini. Kalau dia gagal sampai suatu batasan waktu tersebut, maka cluster state yang diproses tadi akan di-reject dan master node ini akan dicap gagal ya, dia kayak kamu lalai mengemban tugas jadi master node, kamu menyingkah dulu, kita master eligible node yang lain akan melakukan pemilihan master node baru ya, karena dianggap kayak mungkin master node ini punya masalah, entah CPU-nya lagi tinggi, penggunaan memorinya lagi tinggi, atau mungkin ada network problem di sana, kita nggak tahu, di data center ya. Jadi kita akan milih dulu master node lain ya untuk gantiin kamu kayak gitu. Nah, kalau ada node yang kan tadi dipublish ya ke semua node state barunya itu. Nah, kalau ada node yang dia gagal mengirimkan acknowledge pada master node, gagal untuk ngasih tahu master node kalau saya udah terima message ini. Nah, si master node ini dia akan nunggu node-node yang lagging ya, yang kayak ketinggalan state-nya sama si master node. Dia akan tunggu sampai suatu waktu yang bisa kita set. Sampai suatu waktu itu kalau tetap nggak bisa terima acknowledge, maka node itu akan ditendang.
dari cluster, dianggap tidak healthy ya, tidak sehat. Oke. Dan yang akan dipublish sama si masternode ini itu hanya yang akan dipublish itu hanya adalah perbedaan state-nya aja ya, dibandingkan dengan status sebelumnya. Jadi nggak full state dia publish, tapi hanya difference-nya aja ya, perbedaannya aja. Ini untuk apa? Untuk mengurangi waktu dan bandwidth yang dibutuhkan untuk ngirimin dan memproses message-nya. Kecuali kalau ada node yang dia nggak punya state terakhir, misalnya karena dia baru rejoin, baru masuk lagi ke cluster, dia nggak punya state terakhir, maka baru pada saat itu masternode akan publish full cluster state ke node tersebut ya. Nah, itu adalah proses cluster state dan proses masternode gimana caranya dia ngirimin publish cluster state ke semua node yang ada di dalam cluster. Nah, tadi di waktu kita bahas tentang cluster state, kita tahu kalau masternode-nya gagal melakukan update cluster state dalam waktu tertentu, masternode-nya akan ditendang ya dari cluster. Dan juga kalau node-node-nya itu gagal acknowledge merespons dari cluster state dari masternode, nah si node-node-nya ini akan ditunggu sampai suatu waktu tertentu, tapi kalau misalnya dia gagal, dia akan ditendang dari cluster. Nah, selain itu juga ada yang namanya follower check dan leader check ya, follower checks dan leader check. Artinya apa? Kayak gini. Follower check itu artinya si masternode dalam suatu kurun waktu tertentu secara periodically itu akan melakukan testing, health check, dan konektivitas ke semua node yang ada di clusternya ya, kayak gitu. Kalau misalnya dia ketemu node-node yang nggak bisa dia connect, nggak health checknya gagal gitu ya, maka node-node tersebut nanti akan ditendang keluar gitu dari cluster ya. Ini ya, if the elected masternode detects that a node has disconnected ya, dia akan coba untuk remove node-nya dari cluster. Nah, kebalikannya kalau leader check itu adalah setiap node yang ada di dalam cluster secara periodically dia akan melakukan testing, health check, dan konektivitas ke si elected masternode ya. Kalau misalnya ternyata disconnected atau masternode-nya nggak bisa, nggak healthy gitu ya, maka si node-nya itu yang tadi gagal itu ya dia akan dibuang dari cluster dan proses pemilihan master baru itu akan dilakukan ya. Nah, itu adalah proses cluster fault detection ya. Jadi ada yang namanya follower check dan leader check. Nah, ini terakhir ada secara penambahan di sini, di mana setiap node itu akan secara periodically dia akan verify data path itu sehat atau enggak. Ya, data path-nya itu masih bisa ditulis data atau enggak dengan cara nulis small file ke dalam disk kemudian di delete lagi gitu. Kalau sebuah node menemukan kalau data path-nya itu enggak healthy, maka si node yang tadi nggak healthy itu akan dibuang dari cluster sampai dia nanti bisa recover. Nah, itu kurang lebih apa yang mau saya sampaikan terkait dengan cluster fault detection. Oke, nah sekarang kita akan, setelah tadi panjang lebar kita bahas beberapa konsep, kita akan balik lagi ke
proses instalasi Elasticsearch kita yang sempat terbengkalai. Nah, terakhir sampai sini ya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang discovery seed host ya. Ini untuk proses discovery. Dan yang berikutnya adalah ada namanya cluster.initial master nodes. Nah, ini fungsinya apa? Ini tuh ada hubungannya dengan yang namanya bootstrapping a cluster ya. Jadi kalau cluster itu pertama kali dibentuk ya, dibuat, itu kita bisa bantu clusternya untuk bootstrapping dengan cara apa? Kita bisa masukin aja di sini list of master eligible node initialnya ya, initial bukan initial maksudnya list of master eligible node yang kita set untuk pertama kali supaya bisa cluster ini terbentuk. Dan proses bootstrapping ini hanya diperlukan sekali ya, sampai dengan clusternya udah terbentuk aja. Nah, kalau udah terbentuk ya, initial master node ini nggak perlu lagi ya. Nah, ini. Jadi kalau sudah cluster yang terbentuk, setting yang ini itu tuh nggak perlu lagi. Untuk apa? Untuk node yang tidak bisa menjadi master node ya, itu yang nggak butuh karena dia nggak bisa jadi master node anyway. Untuk master eligible node yang bergabung pada cluster yang sudah terbentuk, kenapa nggak butuh? Karena clusternya sudah terbentuk, nggak butuh data bootstrapnya lagi karena clusternya sudah ada. Dan tidak diperlukan untuk cluster restart ya, karena datanya sudah ada. Datanya sudah ada disimpan di dalam suatu folder ya. Informasinya disimpan di suatu folder di setiap node. Oke. Jadi kita bisa taruh di sini initial master node yang diperlukan untuk melakukan voting, lebih tepatnya ya. Voting. Untuk melakukan voting untuk memilih elected master node dan ya tadi menyebarkan cluster state. Nah, di sini kalian bisa isi dengan IP host ya, tapi juga bisa isi dengan nama node ya. Nah, saya akan isi dengan nama node IS01 kayak gitu. Oke. Saya akan isi juga node berikutnya IS02 dan IS03 gitu. Jadi di sini saya bilang kalau saya mau bikin cluster, karena clusternya belum ada, anggaplah seperti itu ya, namanya movie, dan initial master node-nya yang diperlukan untuk bootstrapping itu adalah IS01, IS02, IS03. Ini nama node-nya. Nah, terakhir sebelum kita coba execute binary-nya, kita mau kasih roles ya. Kita mau set roles-nya ini adalah master ya, kayak gini. Kalau kalian mau bikin ini jadi master node dan data node, kalian bisa tambahin kayak gitu aja, master dan data node ya. Anggaplah ini master node dan data node ya. It's okay. Oke, kayak gini. Sip. Nah, sekarang kita akan coba execute. Nah, kita ada di IS01. Kita akan execute. Oh, sebelum execute, saya mau limit dulu penggunaan maksimum memorinya. Ini optional ya. Optional aja. Ini ya. Jadi kita bisa modifikasi heap size, memory size yang bisa dialokasikan untuk JVM ya, dengan cara membuat file dengan ekstensi ya, options. Jadi kita akan bikin aja. Ini optional, nggak perlu, tapi nice thing to have, terutama di laptop yang punya memorinya terbatas. Kita di config di directory JVM options D, saya bikin aja file baru di sini, namanya terserah, tapi extensionnya harus options.
Oke, saya mau limit penggunaan memorinya itu 512 ya. Oke, saya save. Oke. By the way, kalau kalian belum tahu, config-config yang di sini tuh sebenarnya kalian bisa, setahu saya itu bisa di-apply lewat flag ya, command line. Jadi waktu jalannya Elasticsearch, kalian masukin sebuah flag untuk masukin ini konfigurasinya di sini. Jadi saya execute si node, saya execute. Oh, saya masuk dulu dalam sini. Saya execute yang di dalam bin Elasticsearch. Enter. Oke, meanwhile sambil nunggu, saya akan zoom aja. Saya akan bikin tab baru. Oke, sambil nunggu saya akan siapin satu folder lagi, IS02 ya, untuk node kedua. Terus saya akan masuk ke IS02, saya akan ekstrak lagi Elasticsearch-nya sini. Oke, kita balik dulu ke dalam IS01, node kita yang IS01. Nah, dia kan di sini kita baca ya. Nah, ini ada. Jadi kalau kita baca, setelah kita execute binary-nya, dia akan kayak load konfigurasi, dia akan load beberapa macam modul. Oke. Dia akan coba mounting ke datapads. Oke, dia akan cek, oh heap size-nya adalah 512 MB yang tadi kita configure. Nama node-nya adalah IS01, ID node-nya ini, cluster name-nya movie ya, dan rows-nya master dan data sesuai yang tadi kita config. Terus kalau kita lihat lagi agak bawah, nah dia initialize starting, dia akan publish address di 9300. Ini untuk internal communication ya dengan node lain, karena mereka komunikasinya pakai HTTP di port 9300. Terus nah di sini ada log kayak gini ya, namanya cluster formation failure. Kenapa failure? Karena master not discovered ya. Ya, masternya belum bisa ditemukan sama IS01. Kenapa nggak bisa ditemukan? Kan dia master node gitu. Kan tadi kita udah apply role master node. Kita baca dulu ya. This node has not previously joined a bootstrapped cluster. Jadi ya node ini belum pernah join ke cluster yang udah terbootstrap, udah terbentuk sebelumnya. And this node must discover master eligible nodes. Jadi makanya node ini harus discover master eligible nodes yang tadi kita setting, yaitu IS01, IS02, IS03. Untuk apa? Untuk nge-bootstrap clusternya, karena clusternya belum terbootstrap. Dan masalahnya adalah dia cuma nemuin IS01 doang gitu. Oke. Ya, 01 doang. Oke. Sementara dia butuh tahu berapa master eligible node, 3 master eligible node. Oke. Nah, nih, proses discovery, ingat, dia akan continue pakai IP ini, dia akan probing ke IP ini. Ini tadi kita nggak set ya, karena ini localhost. Ke IP ini 301, 302, dia akan probing terus sampai nemuin master eligible node. Nah, ini di bawahnya tetap belum ketemu. Ya, ini proses discovery ya. Ya, karena nggak ketemu, dicoba lagi di sini gitu ya. Nah, di sini ada timeout ya. Dia kayak pause dulu karena dia sampai berapa kali retry dia masih belum nemu master eligible node-nya. Terus dia akan coba lagi di bawah dan seterusnya sampai nanti ketemu ya. Nah, kita cek dulu health
statusnya. Biasa pakai yang ini 9200 ya. Boom. Ya. Oke, IS01. Nama node-nya, cluster name-nya movie, tapi cluster UID-nya belum ada karena clusternya belum terbentuk. Oke, no problemo ya, no problemo. Nah, karena kita siapin IS02 di sini ya, di tab kedua. Ini biar nggak pusing, saya akan edit session. Kita kasih nama IS01. Ya, saya akan edit session, saya kasih nama IS. Oke. Nah, IS02, saya masuk. Nah, saya akan edit si config file-nya. Itu ada di nano, pakai nano ya kalau saya. Config YAML. Nah, cluster name-nya kan kelihatan nggak sih? Ya, semua kelihatan lah ya. Cluster name-nya kita set movie. Node name-nya tadi IS02. Ya, ini dibiarin aja, path dibiarin aja, network host biarin aja. HTTP port itu kalian tidak perlu ganti. Kalau 9200 sudah terpakai, dia akan coba pakai port berikutnya yaitu 9201. Ini juga tidak perlu kita pakai karena di localhost dia otomatis connect ke localhost. Ya, nah ini cluster initial master node-nya disamain sama yang IS01 ya. Misalkan ini. Oke, kita pakai IS01 0203. Terus roles-nya kita samain sama yang rambutku berantak. Sama yang ini ya. Nggak masalah. Oke, taruh di sini. Ctrl X, yes. Terus kita coba jalanin di binary Elasticsearch. Enter. Enter. Ya, karena ini aplikasi Java ya, jadi dia harus running JVM dan lain sebagainya. Kenapa harus dipakai bahasa pemrograman Java? Karena database yang dipakai itu kan si Lucene ya. Lucene itu dia dibuat pakai Java dan dia itu bentuknya library Lucene. Jadi mau nggak mau harus dibuatnya pakai Java. Elasticsearch ini. Ya, ini udah di load dan ini udah lagi mau jalanin node-nya. Nah, ini udah initialize dan started, dia udah publish address dia. Nah, ini nih. Nah, ini menarik. Ya, ini saya coba scroll. Ini mungkin ada di nah ini ya. Oke. Ups, kok ini gerak? Jangan gerak dong. Saya mau tunjukin soalnya. Saya coba zoom. Tadi mana? Nah, ini ya. Oke, ini sama yang ini. Oke. Jadi IS02-nya udah jalan. Ya, ketika dia udah bilang oke, ini address saya yang bisa kalian kontak ya. Nah, di sini si node IS02 terpilih jadi elected as master ya. Gitu. Kenapa? Karena dia sudah terhubung dengan master node yang IS01. Kayak gitu. Nah, kalau kalian bertanya, bukan tadi kita butuh 3 master eligible node, karena tadi kan kita setting master eligible node-nya 3 ya di sini. Nah, ini kalau kalian ingat quorum base ya, quorum base. Jadi jumlah anggota minimum dari 3 berarti minimumnya adalah 2, setengahnya itu adalah 2. Berarti cukup 2 dari 3 kalau mereka udah online.
itu bisa melakukan pemilihan master, melakukan cluster state ya, perubahan cluster state. Artinya sekarang cluster movie ini sudah terbentuk. Ya, cluster UUID-nya sudah terset. Ya, master node-nya sudah terpilih. Kalau kita lihat di yang IS01, cluster UUID-nya sekarang juga sudah terpilih. Gitu. Dan dia jadi tahu nih, oh master node-nya udah ganti sekarang. Yang tadi yang nggak ada, ya sekarang jadi IS02. Oke, nah kita bisa verify. Ini adalah localhost yang IS01. Kalau saya refresh, nah sekarang UUID-nya ada muncul. Kalau saya cek ke IP kedua, IS02, UUID-nya juga ada. Nah ini make sure UUID-nya sama ya dengan IS01 untuk make sure kalau mereka terkoneksikan ke cluster yang sama. Oke, next kalian bisa juga cek cluster health, itu ada di _cluster/health pretty, bisa kalian lihat formatednya. Nah ini cluster namanya movie, statusnya green ya, green. Nah kalau kalian mau lihat nodes apa aja yang ada di dalam cluster ini, nah itu bisa pakai, ntar saya intip dulu ya contekannya, pakai cat/nodes ya, cat/nodes. Jadi ada satu API cat/nodes ini untuk bisa kasih kita informasi tentang node apa aja dan role-nya apa aja yang ada di dalam Elasticsearch cluster tertentu ya. Nah di sini kita lihat ada dua node ya, ada dua node dengan masing-masing ini ada statistik sistemnya, nice ya. Dan di sini ada role-nya. Nah di sini kita bisa lihat role-nya untuk kedua node IS02, IS01 itu adalah D dan M. D adalah untuk data dan M adalah untuk master. Ya, jadi kedua node ini master eligible node. Bisa jadi master, tapi pada saat ini yang sedang jadi master adalah IS02. Ya. Jadi itu mudah-mudahan dengan demo instalasi ini menjawab semua puzzle ya, puzzle apa sih hubungannya discovery yang tadi kita bahas, discovery, voting configuration, quorum base, cluster state. Mungkin kalau cluster state di sini agak nggak kelihatan, tapi mudah-mudahan bisa terlihat gambarannya dengan mencoba untuk instalasi Elasticsearch seperti ini. Nah, feel free untuk kalian main-main, coba kalian tambahin node lain gitu ya dengan role lain, atau kalian coba, sekarang kan cluster state-nya sudah terbentuk, kalian coba tambahin node lain tapi kan nggak provide master eligible nodes-nya ya, yang di setting ini, yang di sini ya, kan harusnya bisa tadi ya karena cluster state-nya sudah terbentuk. Bener nggak bisa? Nah kalian cobain, atau kalian coba ilangin satu master node-nya. Nah kalian ilangin, terus kalian lihat clusternya masih bisa operation atau enggak ya, bisa jalan atau enggak. Harusnya enggak ya, kecuali kalau kalian punya 3 master nodes, ilangin satu, mereka masih bisa melakukan election. Harusnya master node-nya, kalau kalian ilangin, misalnya kalian punya 3 master node, 01, 02, 03, kalian buang yang 02, harusnya mereka melakukan pemilihan ulang ya, memilih master node baru. Nah itu silakan ya, explore, bermain-main dengan Elasticsearch. Nah, saya kira sampai sini dulu video kali ini, sudah cukup panjang. Kalau kalian merasa bermanfaat, silahkan di like videonya, di subscribe channelnya, diaktifkan loncengnya, di komen videonya. Kalau kalian mau bertanya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.